Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah terbersit di hati kita, Alhamdulillah, puasaku tahun ini sempurna. Ati, perasaan sudah cukup baik itu bisa jadi tanda bahaya bagi seorang hamba. Dalam hal ini, mengajarkan kita untuk menyadari kekurangan diri dan amal kita. Seorang mukmin sejati itu unik. Ia mengumpulkan dua hal yang seolah bertolak belakang dalam hatinya. Ia berbuat ihsan, melakukan yang terbaik dalam ibadahnya, tapi pada saat yang sama, hatinya dipenuhi dengan rasa takut. Allah berfirman dalam surah Al-Mu'minun tentang ciri orang-orang pilihannya, dan orang-orang yang memberikan apa yang telah mereka berikan, dengan hati yang penuh rasa takut, karena mereka sesungguhnya akan kembali kepada Tuhan mereka. Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, sang Ummul Mukminin, pernah bertanya kepada Rasulullah tentang makna ayat ini. Beliau bertanya, apakah mereka itu orang yang meminum khamar dan mencuri? Wahai Rasulullah, Nabi menjawab dengan penuh kelembutan, tidak, wahai putri As-Siddiq, mereka adalah orang yang berpuasa, syalat, dan bersedekah. Tapi mereka takut kalau amalan mereka itu tidak diterima oleh Allah. Inilah sifat seorang mukmin, beramal semaksimal mungkin, tapi tidak pernah merasa aman dengan amalnya. Ia tidak pernah merasa sudah pasti diterima. Pelajaran penting berikutnya adalah, sadarilah ketidakberdayaan diri kita di hadapan Allah. Ibnul Qayyim pernah berkata, pintu terdekat menuju Allah adalah aliflas. Apa itu aliflas? Artinya adalah merasa bangkrut, merasa tidak punya apa-apa untuk dibanggakan di hadapannya. Jangan pernah memandang diri kita punya kedudukan di sisinya. Jangan merasa diri kita punya keutamaan yang bisa kita sombongkan. Jika kita mau jujur memeriksa amal kita akan temukan begitu banyak cacat dan kekurangan di sana. Amal kita sesungguhnya tidak cukup pantas untuk membeli keselamatan kita dari siksa Allah, apalagi untuk membeli surganya. Kita bisa masuk surga itu semata-mata karena rahmat-Nya. Maka, jangan datang kepada Allah dengan kepala tegak, seolah-olah membawa tumpukan pahala yang bisa kita tukarkan. Datanglah dengan rasa butuh. Datanglah sebagai seorang fakir yang mengharap belas kasih dari Yang Maha Kaya. Kesadaran inilah yang terkandung dalam doa agung Sayyidul Istighfar. Khalaqtani wa ana abduk, Engkau yang menciptakanku, dan aku hanyalah hamba-Mu. Buah manis dari kesadaran akan kekurangan diri ini adalah taubat. Saya dan Anda, kita semua, adalah orang yang paling butuh kepada taubat, terutama dalam ibadah puasa kita. Betapapun kita sudah berusaha sungguh-sungguh, kita tidak akan pernah bisa berpuasa dengan sempurna. Hak Allah itu jauh lebih besar daripada kemampuan kita untuk menunaikannya. Kelalaian sering mendominasi kita, dan ibadah kita selalu saja ada celahnya. Maka ingatlah kaidah mas ini. Semakin tinggi ilmu dan cintamu kepada Allah, akan semakin besar pula kesadaranmu terhadap kekurangan dirimu. Dan taubatmu akan semakin banyak sebanyak tarikan nafasmu. Di sisa hari-hari Ramadan ini, mari kita ubah fokus kita. Jangan lagi sibuk menghitung-hitung pahala yang menurut kita sudah kita raih, tapi sibuklah meneliti aib-aib dan kekurangan puasa kita hari ini. Adakah lisan yang tidak terjaga? Adakah hati yang tidak ikhlas? Adakah pandangan yang tidak tertundukkan? Tutuplah hari puasamu dengan pengakuan dosa, bukan dengan kebanggaan diri. Berdoalah, ya Allah, jadikanlah kekurangan amalku ini sebagai sebab aku semakin mendekat kepadamu melalui pintu taubat dan kerendahan hati. Amin, ya Robbal Alamin. Terima kasih sudah menyimak. Jangan lupa subscribe untuk renungan lainnya.